Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita dalam ibadah keluarga sepanjang minggu ini terambil dari kitab Roma pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Tema kita, kuasa Allah dalam keheningan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelami apa makna tema kita sepanjang minggu ini, ada satu ilustrasi yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Suatu hari, seorang pekerja pabrik somel atau pabrik penggergajian kayu, ia kehilangan jam saku kesayangannya di tengah-tengah tumpukan serbuk gergaji yang sangat luas. Jam itu sangat berharga baginya, karena merupakan hadiah dari mendiang ayahnya. Kemudian dia mengajak semua rekan-rekan kerjanya untuk mencari jam tersebut. Mereka membongkar serbuk kayu, mondar-mandir, dan mencari dengan sangat heboh. Namun setelah berjam-jam mencari dengan penuh kegaduhan, jam itu tetap tidak ditemukan. Karena sudah lelah dan waktu makan siang telah tiba, semua pekerja itu keluar dari gudang untuk pergi makan.
Di saat gudang itu kosong, ada seorang anak kecil masuk ke dalam gudang yang sudah sepi dan secara diam-diam ia duduk dan berusaha untuk diam dalam hening. Dan beberapa jam kemudian, jam saku yang hilang itu ditemukan oleh anak itu. Sang pemilik jam terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa menemukannya dengan begitu cepat? Padahal kami tadi mencarinya beramai-ramai dan gagal." Anak itu menjawab, "Saya tidak melakukan apa-apa, Om. Saya hanya masuk, lalu duduk diam dan hening di lantai. Di tengah keheningan itu, saya bisa mendengar suara detak jam itu. Tik-tok, tik-tok. Saya berjalan mengikuti arah suara itu dan saya menemukannya." Nah, saudara-saudara, hidup kita seringkali seperti para pekerja ini. Saat masalah datang menyerang keluarga kita, kita panik, ribut, bertengkar, dan sibuk mencari solusi ke sana kemari dengan penuh kebisingan. Akibatnya apa? Kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan yang sebenarnya hendak menuntun kita keluar dari masalah kita. Hari ini melalui firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 4-15, kita diingatkan bahwa untuk melihat kuasa Allah bekerja dan mendengar suaranya, kita perlu belajar untuk diam, tenang, dan masuk ke dalam keheningan. Karena itu tema kita hari ini sangat penting bagi kehidupan rohani kita, yaitu kuasa Allah dalam keheningan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, memang sepintas lalu perikop ini berbicara tentang keselamatan. Keselamatan karena iman, dan juga menekankan tentang pentingnya pemberitaan Injil. Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, Rasul Paulus sebenarnya hendak menjelaskan bagaimana iman itu bekerja di dalam hati manusia, suatu tempat yang paling dalam, intim, dan penuh keheningan. Karena itu sedikitnya ada 3 pesan penting dari bacaan kita mengenai bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam keheningan. Yang pertama, kita bisa menemukan Allah dalam ketenangan hati. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, Paulus menulis, "Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati." Pada bagian ini, saudara-saudara, sesungguhnya Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat agar tidak gelisah ataupun panik mencari Allah ketika persoalan hidup datang melanda, seolah-olah Allah itu jauh. Seringkali saudara-saudara, ketika keluarga kita menghadapi masalah, baik itu masalah ekonomi, kesehatan, atau hubungan antar anggota keluarga yang tidak rukun, kita seringkali menjadi sangat panik, kepala kita terasa mau meledak. Saat seperti itu kita mulai sibuk mencari solusi ke sana kemari dengan cara-cara duniawi yang penuh dengan kebisingan. Pikiran kita dipenuhi suara kekhawatiran. Disinilah Rasul Paulus mau menegaskan
bahwa kuasa Allah tidak akan pernah bekerja di dalam hati yang penuh kepanikan, melainkan di dalam hati yang tenang. Karena itu tak salah jika kita lagi panik, teman atau sahabat atau keluarga dekat datang dan memberi nasihat. Tenangkan hatimu, semua akan baik-baik saja. Jika nasihat seperti ini kita bisa dengarkan dari orang-orang di sekitar kita, masakan suara Tuhan Yesus yang begitu jelas terdengar di tengah badai, "Tenanglah, jangan takut, aku ini," justru kita abaikan. Jadi ketika badai hidup datang menerpa, hal yang harus kita lakukan adalah menenangkan hati. Kita masuk dalam keheningan dengan meredam kebisingan emosi kita. Kita mendiamkan semua ketakutan kita, lalu kita berserah penuh pada Tuhan. Maka saat itulah kita akan menyadari dan merasakan bahwa ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kita dan tangannya tetap terbuka untuk menolong kita. Yang kedua, kedekatan firman yang mengubah pikiran. Pada ayat yang ke-8, Rasul Paulus menegaskan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Di sini Rasul Paulus hendak menyingkapkan sebuah kebenaran, bahwa kuasa Allah tak selamanya hadir dalam fenomena yang spektakuler, seperti kehadiran Tuhan di hadapan umat Israel yang mengguntur di kaki Gunung Sinai, sebagaimana yang dicatatkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 18-19. Tetapi Allah meletakkan kuasanya di tempat yang paling hening, yaitu di dalam hati kita melalui firman-Nya. Ketika suasana rumah atau hati kita sedang terasa sepi dan sunyi karena beban hidup, ingatlah bahwa firman Tuhan sudah ada di dalam diri kita, yakni firman Yesus Kristus. Saat kita mengambil waktu teduh, berdoa secara pribadi dan membaca Alkitab di dalam kamar yang sunyi, kuasa firman itu akan mulai berbicara. Keheningan bersama Tuhan akan mengubah cara kita memandang masalah. Keheningan rohani seperti ini akan memisahkan kita dari kebisingan dunia dan mendekatkan kita pada kehendak Allah. Itulah sebabnya menjadi sebuah kerugian besar ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita selaku keluarga untuk satu dalam penyembahan dan duduk di sekitar firman Tuhan lewat ibadah keluarga, namun hati kita tertutup dan pintu rumah kita terkunci rapat untuk menyambut kehadiran Tuhan. Ketika kita tidak dekat dengan firman Tuhan, maka pikiran kita akan sumpak oleh kebisingan dunia ini, hati kita pun akan dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran, dan pada akhirnya hidup kita menjadi binasa. Karena itu, orang yang paling berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman, merenungkan firman, dan yang melakukan firman. Itu hal yang prinsip disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya. Yang ketiga, iman bertumbuh dari pendengaran yang sungguh. Di ayat yang ke-10, Rasul Paulus menyatakan prinsip hidup sebagai orang Kristen. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kemudian Rasul Paulus melengkapi pernyataan ini pada ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaan penting sekarang, bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas jika hidup kita terlalu bising? Bagaimana mungkin iman kita mengalami pertumbuhan yang sehat jika pendengaran kita terhadap firman Tuhan terganggu? Untuk keluar dari problem ini, saudara-saudara, maka tidak bisa tidak,
Kita harus punya hati yang kuat untuk percaya. Dan kepercayaan itu atau iman itu dapat terbangun dengan sehat jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan fokus untuk mendengarkan firman-Nya. Karena itu kita butuh momen untuk diam dalam hening agar suara Tuhan terdengar dengan jelas. Ingat saudara-saudara, kuasa Allah yang terbesar adalah kuasa keselamatan yang mengubahkan hidup kita. Saat kita mengheningkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dan jujur bahwa dalam banyak hal hidup kita serba terbatas, maka disitulah iman diteguhkan. Dari keheningan hati yang penuh iman inilah akan lahir kekuatan besar bagi kita untuk keluar, bersaksi, dan membawa berita damai sejahtera bagi sesama, dimulai dari dalam rumah kita sendiri, sebagaimana yang dicatatkan dalam ayat yang ke-15. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita bawa firman ini ke dalam praktik hidup keluarga kita sehari-hari. Mulai hari ini, mari kita kurangi sedikit kebisingan di dalam rumah kita. Sediakan waktu khusus, entah itu 10-15 menit setiap malam, di mana semua gadget dimatikan, semua kesibukan dihentikan, dan kita duduk bersama dalam keheningan untuk berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Ingatlah, saat badai melanda perahu para murid di Danau Galilea, Tuhan Yesus tidak ikut berteriak panik bersama mereka. Tuhan Yesus berdiri dengan tenang dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu badai itu pun reda. Kuasanya meredakan badai dimulai dari ketenangan. Marilah kita izinkan kuasa Allah bekerja di dalam keheningan hati dan rumah tangga kita. Ketika kita mampu untuk diam dan tenang, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dengan ajaib untuk menuntun, memulihkan, dan memberkati keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menjaga keluarga kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.